Selamat datang di Prakarsa Podcast bersama saya Samira Hanim. Dalam episode kali ini kita akan membahas isu-isu yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu terkait dengan kenaikan PPN menjadi 12% yang akan efektif diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2025. Dan juga program pengampunan pajak atau kita kenal dengan istilah Tax Amnesty jilid ketiga yang saat ini sedang diperbincangkan di Prolegnas oleh Komisi 11 DPR RI. Nah, tentunya pemerintah Indonesia telah menetapkan target pembangunan yang sangat ambisius, termasuk proyek infrastruktur secara besar-besaran. Untuk membiayai proyek-proyek tersebut, pemerintah menetapkan untuk mengumpulkan penerimaan negara sebesar 23% dari PDB nasional atau kita kenal dengan istilah tax ratio atau rasio pajak terhadap PDB. Padahal kalau kita lihat, saat ini rasio pajak di Indonesia berada di angka rata-rata 10%, yang mana sangat ambisius tentunya jika kita melihat target yang ditetapkan oleh pemerintah dengan kondisi penerimaan pajak yang ada selama ini. Nah, dan juga sayangnya target-target ini tentunya akan direalisasikan dengan melalui kebijakan yang akan memberatkan kelas menengah hingga ke bawah. Dengan fenomena penurunan daya beli dan lain sebagainya, kenaikan PPN menjadi 12% ini rasanya tidak adil bagi kaum menengah dan ke bawah. Dan juga program pengampunan pajak yang tentunya selama prosesnya selama ini juga menguntungkan bagi segelintir orang. Yang mana segelintir orang ini yang mendapatkan manfaat besar terhadap program pengampunan pajak tersebut, yaitu orang-orang kaya yang juga melakukan penghindaran pajak. Nah, dan juga dari program-program ini sebelumnya, penerimaan perpajakan selama ini juga tidak sepadan. Dalam Prakarsa Podcast kali ini, kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu beliau seorang akademisi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Beliau juga menjabat sebagai Direktur dari Pusat Kajian Kebijakan Next Policy. Selamat pagi, Pak Yusuf Wibisono. Pagi, Mbak Samira. Selamat datang di Prakarsa Podcast, Pak. Bagaimana kabarnya Pak Yusuf hari ini? Alhamdulillah, baik, Mbak Samira. Alhamdulillah, baik. Pertama-tama nih, Pak, kalau kita bicara soal pajak kan, kita melihat bagaimana keterkaitan antara kinerja penerimaan pajak tersebut selama ini. Bagaimana yang terjadi? Nah, melihat angka rasio pajak ini terhadap PDB, ini kan angkanya cenderung ada di rentang 10% selama ini untuk Indonesia. Nah, yang mana angka ini kalau kita lihat dari negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, yang mana rata-ratanya ada di 14,8 sampai mungkin 15%. Yeah. Dan juga di Asia Pasifik kita juga cukup tertinggal, yang di Asia Pasifik ada 19,3% rata-rata. Nah, ini juga tentunya jauh kalau kita melihat target untuk OECD. Ini kan OECD memiliki rata-rata pajak yang jauh lebih besar dibandingkan target ambisius tadi, yang 23%. Nah, menurut Pak Yusuf nih, kira-kira apa nih Pak yang menyebabkan rendahnya kinerja penerimaan pajak yang ada di Indonesia selama ini? Iya. Jadi memang penerimaan perpajakan ini kan sangat krusial ya, Mbak Samira, buat pemerintah menjalankan program-program pembangunan ya, karena kita tahu bahwa penerimaan perpajakan ini sudah menjadi backbone ya, tulang punggung utama penerimaan negara ya sejak lama, di mana kita sudah tidak bisa lagi mengandalkan penerimaan dari sumber daya alam begitu. Nah, namun memang kita dalam satu dekade terakhir ini melihat ada sebuah tren yang mengkhawatirkan ya, di mana dalam satu dekade terakhir ini di era Presiden Jokowi penerimaan perpajakan kita itu stuck ya di kisaran 10% begitu. Bahkan di pandemi kemarin itu kita sempat jatuh hanya di kisaran 8% begitu. Nah, ini trennya jadi menurun dia dibandingkan dengan era 10 tahun sebelumnya di era Presiden SBY, di mana di era Presiden SBY itu kita masih sempat itu masih bisa tax ratio itu di kisaran 12% begitu. Nah, jadi ini ketika memasuki era Presiden Jokowi ya, yang mencanangkan pertumbuhan ekonomi 7% ya, dan kita sejak 2012-2013 juga sudah memasuki era bonus demografi begitu.
ini awalnya kita membawa optimisme besar begitu, bahwa nanti di era Presiden Jokowi ini akan ada peningkatan penerimaan perpajakan ya. Apalagi kemudian di awal Presiden Jokowi juga kita meluncurkan tax amnesty. Jadi harapan itu sangat besar begitu. Tapi ketika 10 tahun berlalu, loh kok macet ternyata. Nggak ada peningkatan begitu. Benar-benar stuck di 10% begitu. Nah, jadi ketika Presiden Jokowi mewarisi pemerintahan dari Presiden SBY, itu tax ratio masih kisaran 11-12% itu. Begitu beliau naik kok malah turun, ya di kisaran 10% begitu. Jadi ini ada hal yang memprihatinkan begitu. Padahal Menteri Keuangannya sama, Bu Sri Mulyani. Ini ada apa begitu, dan di era Presiden Jokowi itu kita juga selain tax amnesty 2 kali bahkan begitu ya, 2016 dan 2022 begitu. Kemudian juga di Dirjen Perpajakan dan Dirjen Bea Cukai terutama itu juga ada reformasi dalam tunjangan kinerja ya. Yang kemudian membuat ngiri seluruh ASN seluruh Indonesia karena tunjangan kinerjanya ini ASN Sultan gitu ya. Tapi demi meningkatkan performa kinerja perpajakan kita tempuh langkah tersebut begitu. Tapi ternyata tetap nggak ada peningkatan begitu. Nah, saya melihat apa yang menjadi masalah. Pertama ya menurut saya adalah ini ada kegagalan dalam strategi pembangunan, di mana dalam 10 tahun terakhir ini kita melihat itu kinerja sektor industri manufaktur ya itu menurun, jauh bahkan jatuh begitu. Nah, padahal mereka ini adalah penopang utama sektor formal Indonesia. Sektor formal ini kan tumpuan untuk penerimaan perpajakan begitu. Karena sektor informal itu sangat sulit untuk dipajaki begitu. Jadi kita bergantung kepada sektor formal. Nah, sektor formal ini mengalami kejatuhan begitu. Industri manufaktur kita tuh mengalami deindustrialisasi di 10 tahun terakhir ini yang dari sekitar 22% lah ya, dari 22% dari PDB pangsa industri manufaktur itu menjadi kisaran 20% ya, di akhir pemerintahan Pak Jokowi ini. Nah, kemudian lebih buruk lagi kita ketemu pandemi lagi gitu kan ya. Sektor formal modern ya seperti penerbangan ya, angkutan udara, kemudian akomodasi ya, perhotelan dan seterusnya itu juga mengalami kejatuhan juga begitu. Nah, jadi ini sektor formal memang banyak mengalami kemunduran begitu. Nah, kemudian kita kemarin itu 10% ini pun ya sebenarnya di era Presiden Jokowi ini 10% ini pun terutama pasca pandemi ya itu juga sudah banyak dibantu oleh harga komoditas loh. Jadi kita itu dari pandemi itu tax ratio kita 8% ya. Kemudian kita dengan cepat naik ke 10,4% di 2022. Itu pulihnya kebanyakan sebenarnya karena harga komoditas. Begitu sekarang harga komoditas melemah, balik lagi kita dari 10, udah 10,4 itu turun lagi sekarang jadi 10% lagi. Ya, jadi bahkan bisa terancam ke 9% ya kalau semakin memburuk nih. Kita lihat nanti sampai akhir tahun ya berapa penerima tax ratio kita di 2024 ini. Nah, jadi kita industri melemah ya, kemudian kita banyak masih terus bergantung kepada sektor ekstraktif ya, komoditas-komoditas unggulan di pasar global ya, terutama batu bara dan sawit begitu. Nah, jadi ini kelemahan terbesar kita begitu. Deindustrialisasi plus ketergantungan terhadap komoditas dalam 10 tahun terakhir ini. Nah, ini sebenarnya kemudian era Presiden Jokowi kita berusaha membalikkan ini ya. Saya melihat juga pemerintah nggak diam sebenarnya ya. Kita berusaha membalikkan ini dengan hilirisasi tambang gitu. Nah, hilirisasi tambang ini sayangnya kita melihat ya banyak sekali bergantung kepada kapital asing ya
Dan itu pun diraih di atas strategi pelarangan ekspor komoditasnya. Komoditas dilarang, kemudian investornya diundang melalui banyak insentif-insentif perpajakan, ya. Harga tambangnya kemudian karena ada pelarangan ekspor, ya, nikel dalam hal ini itu mengalami kejatuhan, penerimaan royalti turun. Jadi impact ke penerimaan perpajakannya rendah dari hasil nikel ini, begitu ya, meskipun industri pengolahan logam itu sempat melonjak, ya, tapi dampak ke penerimaan perpajakannya cenderung rendah saya lihat, begitu. Nah, jadi lebih buruk lagi kemudian hasil industrialisasi hilirisasi nikel ini kan juga banyak kan diekspor, ya, bukan untuk menggerakkan industri dalam negeri, ya. Dan itu kita lihat juga di pangsa industri manufakturnya juga yang menurun, ya. Jadi terkonfirm ini memang rendah dampak ke dalam negerinya. Nah, kemudian yang kedua, ya, menurut saya, ya, ini ada kegagalan dalam reformasi perpajakan itu sendiri, gitu. Jadi pertama tadi, ya, dalam struktur perekonomian kita ini ada salah kelola strategi pembangunan. Yang kedua di ranah mikronya, begitu ya, di reformasi perpajakan yang kita melihat ada masalah, begitu. Ya. Secara detail mungkin saya kurang memahami, ya, itu lingkup dinamika di Kementerian Keuangan seperti apa. Tapi kalau dari luar kita melihat, ya, tadi itu reformasi perpajakan itu gencar, ya, mulai dari tax amnesty 2 kali, ya, 2016-2022, kemudian perbaikan insentif bagi pegawai perpajakan dan bea cukai itu luar biasa, begitu. Kemudian terakhir di 2022 kita juga ada omnibus law perpajakan, ya, undang-undang HPP, ya, harmonisasi peraturan perpajakan. Itu juga cepat diketok palu langsung, ya, dengan cepat. Ini ada yang saya melihat kemudian apa yang kurang, begitu. Reformasi perpajakan kita luar biasa dalam 10 tahun terakhir, begitu. Kalau kita ngelihat dari luarnya itu wah sekali, begitu. Jadi kalau saya melihat ini pertama adalah bentuk kegagalan dari Kementerian Keuangan, ya, terutama sebagai pelaksana reformasi perpajakan. Yang kedua, menurut saya ini juga ada kemungkinan, ya, bukan kemungkinan, ya, tapi emang terlihat menjadi sebuah kegagalan keberanian politik dari presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, ya. Karena begini, kalau kita cek, begitu, penerimaan perpajakan kita, begitu, secara sektoral, gitu, penerimaan perpajakan yang menunjukkan yang kita terindikasi undertax, terindikasi pajaknya itu rendah, begitu. Itu sektor-sektor pertambangan, ya, sektor konstruksi, real estate, ya. Yang ini sektor-sektor yang banyak terkait dengan orang kaya, gitu. Jadi ini kelompok elit ini, ya, mungkin, ya, kelompok 1% lah, gitu, ya, kelompok 1% elit ini kan di kita di Indonesia ini terkenal sebagai orang kaya yang banyak bergantung kepada komoditas, ya. Jadi sektor pertambangan, ya, sawit, begitu, ya, industri manufakturnya pun yang terkait dengan sawit, ya, industri CPO, ya, dan turunannya dan seterusnya, ya, minyak goreng sekarang masuk ke biodiesel juga, begitu. Ini orang-orang terkaya kita ini banyak bergantung kepada sektor-sektor ekstraktif yang kalau kita cek ini setoran pajaknya rendah, begitu. Jadi mereka secara setoran penerimaannya, tax ratio secara sektoralnya, begitu, kalau kita cek itu rendah, ya. Kalau kita melihat di bawah rata-rata dari tax ratio kita yang kisaran 10%, ya, mereka cuma 5%, cuma 6%, begitu. Belum lagi dari total kekayaan yang mereka miliki itu kan kita juga belum tahu apakah itu dipajaki dengan benar atau selayaknya tidak, atau iya, tidak. belum juga kekayaan pribadi, ya.
pajak kekayaan ya, wealth tax itu juga kita belum berjalan dengan baik di kita. Jadi menurut saya ini ada kegagalan dari presiden ya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi ya untuk secara serius memajaki orang-orang terkaya dan sektor-sektor yang selama ini under tax begitu. Jadi bisa dibilang apa ya kalau istilahnya Pak Prabowo itu, Pak Presiden Prabowo itu kebocoran pajak itu besar gitu. Ini bocor nih di mana-mana gitu ya. Ini yang bocor-bocor ini, kita melihat tidak ada upaya untuk menutup begitu. Dan ketika kemarin ya misalnya sektor ekstraktif ini mengalami kenaikan harga luar biasa di pasar internasional, pasar global. Dampak ke penerimaan perpajakannya ada meningkat ya, tapi nggak sepadan gitu. Kalau saya melihat ya, batu bara misalnya, sawit misalnya, batu bara itu naik sampai berapa kali lipat ya? Ada kali 4 kali 5 kali lipat ya itu harga pada saat pasca pandemi kemarin ya. Sawit juga kurang lebih begitu ya, sekitar 3-4 kali lipat meningkatnya di pasar global. Tapi kenaikan penerimaan perpajakannya nggak sepadan begitu dengan kenaikan keuntungan yang dinikmati oleh para pemilik kapital besar ini. Ini nih Pak, sebenarnya saya tadi tertarik dengan Pak Yusuf kan tadi berbicara tentang reformasi pajak ya, yang selama ini kok ternyata dalam 10 tahun ini upaya-upaya untuk reformasi pajak ini kok tidak menimbulkan hasil yang positif gitu, malah justru cenderung turun gitu. Nah, kalau kita bicara reformasi perpajakan ini kan reformasi kebijakan dan juga administrasinya. Kalau terkait dengan reformasi administrasi ini sendiri ini bagaimana menurut Pak Yusuf dengan peran DJP, Direktorat Jenderal Pajak dan juga Direktorat Jenderal Bea Cukai selama ini, apakah efektif atau seperti apa nih? Saya melihat memang ya untuk kenaikan penerimaan perpajakan ya, daripada kita menaikkan tarif, ngutak-ngatik tarif pajak, itu memang kita melihat yang lebih efektif adalah reformasi administrasi perpajakannya ya. Ketika administrasi perpajakan itu kita lakukan perbaikan yang signifikan ya, itu akan jauh lebih efektif meningkatkan kepatuhan dari pembayar pajak ya, kemudian juga menutup kebocoran-kebocoran ya, termasuk juga mengeliminir korupsi-korupsi perpajakan ya, kasus-kasus korupsi perpajakan. Nah, jadi permasalahan dari reformasi administrasi perpajakan ini kalau menurut saya ada kelemahan di SDM-nya ya, kalau saya melihat ya, yang secara kasat mata kita melihat ya, itu dari banyaknya kasus-kasus pegawai pajak yang terungkap di publik begitu ya, ternyata melakukan penggelapan perpajakan, menerima sogokan ya, atau bahkan yang terbongkarnya itu dari kasus-kasus gaya hidup keluarga mereka begitu ya. Padahal gajinya sudah dinaikkan ya Pak ya? Iya benar sudah. Jadi menurut saya ini juga krusial ya untuk memperbaiki SDM perpajakan begitu. Nah ini yang sayangnya, misal ya, saya melihat petugas pegawai pajak itu ya, tadi ya, saya sepakat ya, saya sebenarnya bukannya tidak setuju ya dengan kenaikan kesejahteraan pegawai pajak ya, saya sangat setuju malah begitu. Tapi seharusnya itu diikuti dengan ketentuan yang lebih ketat ya terhadap kredibilitas, akuntabilitas dari pegawai pajak ya. Misal pegawai pajak itu harus melaporkan ya laporan harta kekayaan mereka ya, LHKPN itu ya, sebagai penyelenggara negara yang bertanggung jawab atas perpajakan, dan itu benar-benar dijadikan sebagai dokumen yang penting ya bagi para pengawas ya dari ASN. Begitu terlihat ya ada laporan harta kekayaan yang jauh dari profil ya petugas pajak yang sebenarnya, itu langsung dilakukan penyelidikan secara serius begitu.
Dan setiap ketidakpatuh atau ketidakjujuran ya pelaporan harta kekayaan itu harus mendapatkan sanksi yang keras begitu. Nah, kalau ada yang tidak sesuai ya antara profil pegawai dengan harta kekayaannya, itu langsung ada penyelidikan dan dilakukan pembuktian terbalik begitu. Ya, Anda dapat dari mana ini harta-harta ini begitu. Jadi karena apa? Karena nggak bisa dijelaskan dengan profil si pegawainya begitu. Ya, katakan level berapa dengan gaji berapa, ini kok harta kekayaannya luar biasa begitu. Dia harus bisa menjelaskan berasal dari mana harta kekayaan tersebut begitu. Nah, kemudian juga melibatkan masyarakat ya, pelaporan dari masyarakat. Masyarakat itu harus disediakan itu sistem yang seluas mungkin agar petugas pajak itu akuntabel begitu. Mereka ketika ada laporan itu dapat ditindaklanjuti dan seterusnya. Nah, jadi saya nggak bisa nunjukin data ya, tapi saya menduga angka kebocoran perpajakan kita itu tinggi dari rendahnya akuntabilitas dan kredibilitas pegawai pajak begitu. Ya, jadi saya yakin, saya percaya petugas pajak banyak yang lebih jujur ya, yang lebih banyak yang bertanggung jawab, berdedikasi ya. Tapi ketika ada masih pegawai yang signifikan jumlahnya yang tidak kredibel ini kan membuat ya kebocoran-kebocoran ini nggak pernah berhenti begitu. Jadi dari satu orang pegawai aja, wah kita lihat angka-angka kasusnya fantastis kan kalau perpajakan itu. Padahal ada berapa puluh ribu nih pegawai perpajakan gitu ya. Kalau ada satu orang pegawai pajak rendahan aja kasusnya puluhan ratusan miliar begitu ya. Ini gimana nanti yang kalau sampai ada kasus di level yang lebih tinggi begitu ya, kita nggak kebayang bisa triliunan jangan-jangan gitu ya, potensi perpajakan kita kemudian selalu jauh di bawah di bawah optimalnya begitu. Ya sebenarnya memang seperti kemarin sudah terintegrasinya NPWP ini di dalam NIK ini kan sebenarnya juga bisa menjadi patokan atau bukan patokan ya bisa menjadi cara untuk kepatuhan pajak itu sendiri gitu. Jadi memang yang waktu itu kita juga sempat berdiskusi bahwa single identity number ini juga sebenarnya cukup baik gitu untuk diterapkan untuk mengisi kepatuhan-kepatuhan atau melengkapi gitu kepatuhan-kepatuhan pajak yang selama ini juga lost gitu di sistem pemerintah. Nah, kalau tadi kita sudah bicara panjang nih Pak Yusuf juga sudah menjelaskan terkait dengan reformasi pajak itu seperti apa selama ini dan faktor-faktor apa saja yang juga mempengaruhi dari rasio pajak tersebut. Lalu kita mungkin masuk ke isu yang sedang ramai nih Pak diperbincangkan dan Pak Yusuf juga banyak kan memberikan komentar-komentar dan pendapatnya terkait dengan kebijakan, reformasi kebijakan yang akan dilaksanakan ini adalah terkait PPN yang akan dinaikkan menjadi 12%. Yang mana kenaikan pertama sebenarnya juga belum lama ya Pak. Kenaikan pertama itu pada 1 April 2022 kita dinaikkan dari 10% menjadi 11%. Dan sekarang sudah mau dinaikkan lagi nih. Sedangkan kalau mungkin kita melihat di negara-negara lain untuk kenaikan PPN tidak sesingkat itu gitu waktunya dan memang porsinya cukup besar untuk PPN ini menyumbang dalam penerimaan pajak secara umum tuh di mungkin sekitar 30-35% ya Pak. Lalu tapi kan PPN ini konsekuensinya juga banyak. Ini lagi penurunan daya beli masyarakat juga sedang tinggi, ditambah dengan kenaikan PPN, kelas menengah lagi nih nanti yang akan kelas menengah dan bawah juga akan sangat sengsara gitu dengan hal seperti ini. Ini secara pribadi juga saya sudah merasakan perubahan-perubahan kenaikan harga dan lain sebagainya. Ini udah mulai kerasa ya. Ada bayi juga itu kan sangat kerasa ya Pak. Ini Pak Yusuf tentang keputusan atau kebijakan ini. Jadi reformasi perpajakan ya yang kita harapkan menghasilkan kenaikan tax ratio itu ya. Itu prasyarat utamanya adalah ya meningkatnya penerimaan perpajakan yang berasal dari upaya untuk mengejar mereka yang selama ini tidak patuh dan mereka yang selama ini kurang bayar gitu loh, begitu ya. Bukan kemudian mengejar-ngejar orang-orang yang selama ini sudah patuh membayar pajak, bukan ngejar-ngejar yang mereka selama ini sudah mendapatkan beban pajak yang sudah tinggi, begitu ya. Mereka ini bukan undertax tapi udah overtax bahkan begitu ya, masih terus dikejar gitu. Jadi
Ini menurut saya menjadi presiden yang sangat buruk begitu ketika upaya peningkatan perpajakan itu berubah menjadi agresif tax collection begitu. Jadi pokoknya naik ini penerimaan perpajakan begitu. Yang dihajar orang yang sama terus begitu. Orang yang sudah patuh bahkan sudah overtax sebenarnya begitu ya. Mereka sudah membayar beban pajak jauh di atas kemampuannya ya. Ya, kemarin tuh sempat rame ya, saya baca di media, di Kompas, di Tempo begitu ya. Itu seorang pengepul susu perah di Boyolali itu ya, itu dihajar pajak sangat tinggi, itu sampai frustrasi nutup usahanya. Kita bisa bayangkan begitu ya. Dan ternyata si bapak pengepul susu sapi ini ternyata dia menampung sekitar hasil susu sekitar 1.300 peternak gitu. Berapa banyak tuh yang mengalami kejatuhan gara-gara agresif tax collection tadi itu menurut saya begitu. Jadi ya mereka petugas pajak pasti punya target ya, mereka dibebankan target setiap petugas pajak. Tapi ketika pelaksanaan seperti itu ya ini tentu membawa dampak yang buruk ya bagi masyarakat. Jadi saya berharap ini memang pemerintah tidak meneruskan hal-hal tersebut ya. Sayangnya justru malah kita sekarang melihat kebijakan PPN ya yang di-enforce secara luar biasa hanya atas dasar kami hanya melaksanakan undang-undang begitu ya. Saya pikir ini undang-undang itu kan dibuat oleh pemerintah dan parlemen ya. Kalau pemerintah dan parlemen punya niat baik, saya pikir itu mudah lah ya, jangan dijadikan sebagai alasan begitu. Dan di undang-undangnya sendiri juga sebenarnya memberikan ruang diskresi juga kok ya, bahwa PPN itu bisa dinaik turunkan ya di kisaran 5% sampai 15% itu ada kok, kalau tidak salah itu ada pasalnya ya, yang memberi ruang itu. Jadi ngototnya pemerintah menaikkan PPN ini ya, dimulai dari 2022 itu ya dari 11%, kemudian tahun depan ini Januari nanti ini akan 12%. Menurut saya itu sebuah hal yang memprihatinkan sekali ya, dan memperlihatkan ketidakpekaan yang luar biasa begitu. Ketika kita melihat ini kan PPN ini ya, ciri utamanya itu adalah dia dikenakan kepada harga jual barang dan jasa. Ya. Jadi yang terkena beban PPN ini semua siapapun ya yang membeli barang dan jasa begitu. Nah, jadi dengan karakter seperti itu, PPN itu pasti regresif. Artinya beban pajak pasti akan lebih besar ditanggung oleh kelas bawah justru. Jadi yang akan menanggung beban kenaikan PPN paling besar ini adalah kelas bawah dan kelas menengah, bukan orang kaya, bukan kelas atas begitu. Jadi ini menurut saya berpotensi pertama ya semakin menjatuhkan daya beli masyarakat, yang ujungnya industri dunia usaha juga akan terpengaruh ya, karena tingkat penjualan mereka akan semakin menurun. Yang kedua di bawah ya ini bisa memicu bibit-bibit krisis sosial gitu. Tentu kita nggak menginginkan tersebut ya. Tapi ketika nanti akan ada banyak semakin kasus-kasus sosial ya di masyarakat ya, isu kriminalitas mungkin akan semakin keras ya. Jadi isu kemiskinan dan masalah-masalah sosial ini nggak bisa diabaikan menurut saya begitu ya. Ketika masyarakat menurun, dihajar dengan kenaikan PPN, itu logikanya sulit diterima ya, sangat sulit diterima begitu. Dan kalau kita melihat pajak ini kaitannya dengan gender gitu Pak, dengan perempuan juga, saya sempat terpikirnya adalah perempuan ini kan tidak dikenakan PTKP ya Pak dalam pajak penghasilannya gitu, dan juga dengan kenaikan PPN ini yang mana misalkan kita melihat perempuan-perempuan yang harus mengayomi keluarganya gitu, itu akhirnya juga nanti dampaknya itu kan cukup panjang ya Pak ya, jika tidak dikenakan PTKP, lalu kenaikan harga-harga barang dan juga jasa naik, ini dengan kenaikan PPN ini juga akan semakin menggerus ruang untuk mereka berdaya gitu di dalam memanfaatkan income yang diperoleh. Nah, jadi kalau misalkan saya ingin mengekstrak nih Pak dari
kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan nih Pak oleh pemerintah terkait dengan perpajakan itu. Ada pertama kenaikan PPN 12%, lalu juga kabarnya corporate income tax atau PPh badan ini, pajak penghasilan badan, akan diturunkan dari 22 ke 20, yang sebelumnya 25 ya dari Indonesia ke 20. Ini cukup jauh juga. Lalu ada yang terakhir terkait dengan tax amnesty ketiga yang akan dilaksanakan. Nah, ini apakah kebijakan-kebijakan ini menurut Pak Yusuf cukup baik gitu? Atau kalau kita melihat dampak negatif dan positif, apakah lebih banyak mudaratnya atau manfaatnya dari kebijakan-kebijakan yang sudah dibikin oleh pemerintah? Iya. Jadi terkait dengan reformasi perpajakan ini ya Mbak Samira ya. Jadi syarat utama ya dalam pembuatan kebijakan yang sifatnya reformasi seperti ini ya, itu adalah kita tidak boleh meminta kelompok mayoritas untuk berkorban, begitu. Jadi setiap upaya reformasi itu kan pasti akan membutuhkan biaya ya, ada cost yang sudah kita tanggung ya. Nah, kita harus pastikan agar beban ini jangan ditanggung oleh kelas mayoritas, begitu. Jangan minta kelas mayoritas berkorban, apalagi ini kelas mayoritas adalah kelas miskin, begitu. Jadi pertama kali itu justru seharusnya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah mendorong tax reform yang diarahkan kepada kelompok teratas, begitu. Betul. Ya, jadi pemerintah harus menunjukkan bahwa ini loh ya, kelas teratas ini yang selama ini under tax ya, mereka tidak mendapatkan perlakuan yang proporsional ya, itu dikejar dengan serius. Nah, ketika masih belum cukup juga kira-kira begitu ya, udah orang kaya dikejar semua dan sudah ini masih belum cukup juga. Nah, ini baru kemudian kelas bawah ini diminta juga ikut menanggung beban, itu akan bisa lebih diterima begitu. Kalau sekarang ya, ini kan kita justru melihat paradoks begitu. Kita kelas bawah, kelas menengah bawah diminta untuk berkorban ya dengan kebijakan kenaikan PPN dari 10%, 11%, sekarang akan menjadi 12% begitu ya. Sedangkan kelas atas ya dari 2022 dapat tax amnesty, nanti akan dapat tax amnesty lagi begitu ya. Ini luar biasa begitu, paradoksnya itu luar biasa begitu. Menurut saya ini sangat tidak logis ya, untuk secara ekonomi itu sulit diterima begitu. Kemudian yang kedua, kalaupun ya, andai kata pun ya kita putuskan oke, masyarakat harus berkorban ya, itu harus disediakan mekanisme kompensasi yang memadai begitu. Nah, kenaikan perpajakan ya, beban pajak naik 12% di tahun depan ya. Kompensasinya apa? Kita justru melihat mau ada iuran tapera lah ya, mau ada iuran TPL, asuransi kendaraan itu, kemudian KRL Jabodetabek mau naik tarifnya, apalagi kita belum melihat itu ya. Jangan-jangan nanti tahun depan juga jalan tol listrik naik semua, jangan-jangan begitu kan. Jadi mekanisme kompensasinya pun kita nggak melihat begitu ya. Jadi ini dua kali fatal malah menurut saya begitu. Sudah diminta berkorban, kelas atasnya dapat pengampunan, kelas bawahnya diminta berkorban. Kemudian yang kedua, sudah diminta berkorban pun nggak ada mekanisme kompensasi yang memadai begitu. Beban hidup yang lain ini juga meningkat begitu. Jadi saya khawatir sekali ya. Tahun depan itu saya khawatir sekali ya. Jadi program makan siang bergizi Pak Prabowo itu jangan-jangan nggak ada impact-nya itu Pak Prabowo begitu ya. Bisa jadi udah kayak kita menabur garam di lautan kayak gitu ya, nggak akan berdampak signifikan ketika beban hidup itu luar biasa begitu meningkatnya begitu. Nah, jadi ini menurut saya menjadi catatan besar ya bagi pemerintah dalam melaksanakan tax reform ini ya, reformasi perpajakan ini, fokus kepada pertama kelas atas begitu. Pertama fokus kepada kelas atas. Minta kelas atas berkorban lebih banyak ya, dan terutama tentu juga penyelenggara negara ya. Nah, itu penting sekali untuk menunjukkan kepada publik ya.
Kemudian yang kedua, fokus kepada sektor-sektor yang selama ini mereka terbukti undertax ya. Pemerintah pasti punya datanya jauh lebih komprehensif ya. Nah, misalnya sektor konstruksi ya, real estate, otomotif ya. Selama ini kita tahu begitu. Tempat-tempat pencucian uang ya untuk hasil-hasil kejahatan itu ya, TPPU ya, kejahatan TPPU itu, tindak pidana pencucian uang itu kan banyak dalam bentuk properti ya, kendaraan otomotif ya yang mahal-mahal luar biasa itu ya. Nah ini sangat banyak begitu ya orang-orang kaya yang menyembunyikan kekayaannya dalam aset-aset properti dan juga otomotif begitu. Jadi masuk ke sektor-sektor tadi ya, ekstraktif ya, sawit, batu bara, yang di situ juga banyak sekali tuh penghindaran pajak ya, tambang-tambang ilegal ya. Kemarin kita kan shock ya, kita terhenyak ketika kasus tambang timah itu sampai merugikan negara hampir 300 triliun ya, 280 triliun. Kemarin saya sempat lihat Tempo bagaimana ya, 270 triliun itu setara dengan itu kita nggak kebayang itu ya, besar sekali ya ini upaya-upaya penghindaran perpajakan ini luar biasa begitu. Bisa untuk makan gratis berapa orang? Ya, Pak, ya. Itu berapa puluh juta orang yang bisa makan gratis dengan itu. Jadi kita meminta pemerintah ya tax reform ini fokus di situ begitu ya. Plus tadi ya reformasi administrasi perpajakan itu sendiri, terutama SDM, terutama reformasi SDM perpajakan. Nah, jadi fokus di situ untuk hal-hal yang tadi ya, yang meminta masyarakat luas untuk berkorban ya, itu secepatnya dihentikan begitu. Kemarin itu kita sudah 11% saja ya, naik dari 10 ke 11%, dari 2022 ke 2024 kan kita sudah rasakan hasilnya ya. Ini daya beli masyarakat semakin melemah begitu. Kok bisa-bisanya ya ngotot mau naikin ke 12% gitu. Mikirnya tuh di mana begitu. Kita sulit kan mencerna begitu. Secara logika ekonominya nggak masuk gitu. Dari 2022 ke 2024 ini dari 10% ke 11% kita udah lihat dampaknya begitu. Sangat buruk sekali. Semakin banyak industri yang tutup ya, melakukan PHK di mana-mana, masyarakat semakin melemah begitu ya. Pertumbuhan ekonomi kita semakin sulit tembus 5% loh. Cuma 5% tembusnya kita udah pontang-panting ya. 2024 ini tipis sekali ya, udah terakhir kemarin cuma 4,95% ya. Nggak nyampe 5% pertumbuhan itu. Ya, kita mau bicara ngomong pertumbuhan 8% itu dari mana ceritanya begitu ketika PPN dinaikkan ke 12%. Jadi kita minta pemerintah jangan gelap mata lah. Saya ngeliatnya ini gini. Jadi kebijakan-kebijakan ini cermin kayak semacam kepanikan gitu kali ya. Kita mungkin bisa menyebutnya sebuah kepanikan. Target-target penerimaan perpajakan ini di depan mata ya, harus sekian ribu triliun tembus ya. Nah, kemudian ini semua di belakang udah menunggu program-program populisnya Pak Prabowo yang banyak itu ya. Juga plus sekian proyek-proyek besar peninggalannya Pak Jokowi yang masih harus dilanjutkan ya, seperti IKN gitu ya. Utama itu. Nah, kalau teman Tempo itu bilangnya Candi IKN ya. Rada jonggrang. Itu jadi kayak semacam ini bentuk kepanikan gitu. Gimana nih biar langsung cepat meningkat begitu. Memang yang paling gampang PPN itu kan gampang sekali ya. Tinggal bilang ya jadi 11 ke 12 ya. Orang nggak bisa menghindar, kita nggak bisa lari memang begitu ya. Rakyat ini kalau dipajakin nggak bisa lari, beda dengan orang kaya. Orang kaya dipajakin kabur begitu. Iya sih. Kalau kita orang miskin nggak bisa kemana-mana kan memang ya. Tapi kan dampak ke perekonomiannya sangat eskalatif, nanti mengerikan menurut saya. Begitu. Iya sih, dengan yang tadi Pak Yusuf sampaikan terkait dengan
tolong diperhatikan lagi nih yang kelas atas. Iya. Itu juga kan sekarang lagi ramai diperbincangkan terkait dengan pajak kekayaan ya Pak ya. Prakasa sendiri sudah 2 kali melakukan riset terkait dengan pajak kekayaan. Ini angkanya juga cukup fantastis. Iya. Kita pakai thresholdnya itu yang ditetapkan oleh Millionaires for Humanity, itu ada di sekitar, kalau dirupiahkan berarti orang dikatakan orang super kaya atau high net worth individual itu kalau memiliki kekayaan di ambang batas 155 miliar ke atas 155 dengan rate yang sekarang. Iya. Nah, itu saja kalau kita pajakin 1% orang-orang ini, dan ternyata tidak sampai ke 1% bahkan Pak, dari total orang yang memiliki kekayaan sekian itu di Indonesia ada sekitar 0,013% dari total penduduk Indonesia. Itu kita kasih 1% aja terhadap asetnya. Ini cukup signifikan hasilnya. Dalam satu kali penarikan itu bisa kurang lebih di 280 triliun. 280 triliun. Itu kan 10% dari total penerimaan pajak di 2023 ya sebenarnya Pak. Dan memang benar tadi yang Pak Yusuf sampaikan terkait dengan kenapa orang-orang kita yang kelas menengah ini yang selalu terus-menerus menopang pajak, membayarkan pajak lebih besar dan lain sebagainya, sedangkan kita saja sudah dikenai PPh orang pribadi itu dari 5-35% tergantung tingkat pendapatan. Sedangkan orang-orang kaya ini, kalau kita lihat orang kaya kan mereka tidak mengandalkan penghasilan aktif seperti kita ya Pak. Betul. Mereka kan penghasilannya pasif gitu, seperti yang tadi Pak Yusuf bilang, Dari aset. dari aset gitu. Dan untuk penghasilan aktif itu rentang pajaknya dari 0 yang warisan itu 0% sampai ke 25% gitu. Misalkan kayak deposito itu 20%, bunga deposito dan lain sebagainya. Ini kan semakin banyak gitu celah-celah undertax yang bisa kita gali dari si orang kaya ini gitu. Nah, kurang lebih terima kasih banyak Pak Yusuf atas diskusi yang sangat menarik ini. Saya sendiri mendapatkan manfaat yang sangat banyak dari diskusi kali ini, dan semoga teman-teman yang mendengarkan, generasi-generasi muda itu juga dapat lebih terbuka lagi terkait dengan, dan lebih kritis lagi ke depannya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah. Ini kita baru berapa bulan sudah banyak dikagetkan. Mungkin akan kaget lebih banyak lagi ke depannya, jadi kita bisa lebih belajar banyak dan lebih kritis lagi. Mungkin nanti kalau akan kami undang lagi, masih bersedia ya Pak Yusuf ya. Iya. Terima kasih banyak Pak Yusuf atas waktunya. Sekian teman-teman dari Prakarsa Podcast kali ini. Kita jumpa lagi di Prakarsa Podcast selanjutnya. Terima kasih.